Hai, selamat datang di video part 2 dari renovasi Grand Max 2.0. Nah, sebelum video ini dimulai, saya mau ngasih tahu dulu bahwa ada kesalahan teknis. Sebenarnya saya sudah mendokumentasikan semua proses pembuatan part 2 ini sampai akhirnya jadi seperti sekarang yang hampir selesai. Tapi memory card yang saya gunakan di kamera ini terformat oleh teman saya. Jadi semua video itu hilang, semua time-lapse, semua penjelasan itu hilang. Dan saya udah di titik dimana saya sadar bahwa ya nggak ada yang bisa dilakuin gitu. Jadi ya udah, the show must go on. Paling saya bakal ngejelasin aja nih secara satu persatu, mulai dari kaki-kaki penampang raknya, habis itu relnya, sama cara pembuatan box ini seperti apa. Dan setelah itu kita bakal lanjut langsung memasang yang terakhir nih, yaitu memasang box ini. Laci kedua, dan nanti kita juga bakal memasang rel sama penampang buat si relnya. Setelah itu bakal ditutupin semua ini sama kayu triplek supaya bisa jadi alas dari panggung untuk Grand Max Camper Van ini. Oke, ayo kita mulai. Oke, bagian pertama yang saya mau jelaskan adalah nih penampang rel ini. Jadi di sini ada laci, dan di sini ada rel rak ya namanya. Nah di sini harus ada penampangnya. Kenapa? Karena si rel rak ini nggak akan mungkin bisa terpasang kalau misalnya nggak ada rak ini. Nggak ada penampang ini. Nah ini kita pasang di kaki situ, dan pasangnya kurang lebih sama caranya dengan pemasangan rangka yang lainnya. Nah setelah itu kita pasang si rel. Nah ini nih rel ya. Nah saya belajar bahwa untuk masang rel ini kalau misalnya mau kuat, kita harus pakai semua lubang yang disediain yang ada di sini. Karena ini kan panjangnya 40 cm nih. Nah, jadi ada tempat buat masukin skrup di sini sama di daerah situ. Nah, kalau misalnya tadinya awalnya saya nggak masukin sebelah sana karena agak susah, tapi ternyata dia agak kurang kencang gitu. Masih longgar, jadi saya kencengin juga. Jadi semuanya saya pakai. Nah, untuk yang kedua ada laci-lacinya. Jadi laci-lacinya ini saya ukur dulu dari masing-masing jarak antara kaki-kakinya. Nah, jadi kalau misalnya untuk kasus ini jaraknya itu 46 cm, dan saya bikin ini tuh 43,5. Kenapa? Karena si rel untuk lacinya itu umumnya lebarnya itu 2,5 cm atau 1 inci. Jadi harus dipertimbangkan itu supaya pas semuanya. Nah, dalam membuat ini saya dibantu oleh ini nih. Ini namanya adalah klem siku yang bisa kita taruh di siku-sikunya. Seperti ini. Nah, kayak gini nih. Kita taruh di sini. Jadi kita kasih lem dulu. Kita kencengin sambil kita klem pakai ini. Kita jepit pakai ini supaya lemnya kering, supaya dia nggak kemana-mana waktu kita skrup. Nah, saya pakai skrup nih, 3 skrup di masing-masing sisi. Dan akhirnya pakai alasnya. Alasnya kita pertimbangkan, jadi pokoknya kita ukur ulang lagi, pertimbangkan juga karena ini kan kita bikinnya gini ya, ada satu sisi dia 43 cm ditambah 1 cm, yaitu tebal dari sisi-sisi dari triplek ini. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Jadi ini ketika kita bikin ini, bawahnya itu nggak 43 kali 43, tapi 43 kali 45, karena ada satu tambahan 2 cm dari masing-masing sisinya. Nah, gitu. Sekarang kita lanjut pengerjaan kaki-kaki buat penyangga rel satu lagi. Yuk, kita mulai. Oke, awalnya saya di video ini mencoba untuk tidak membalikkan rangka dari panggung ini karena mungkin dikira bisa dengan posisi kayak gini, tapi ternyata agak susah juga. Akhirnya saya memutuskan untuk membalik rangka ini dulu.
Nah, di video ini bisa teman-teman lihat bahwa saya sudah membalikkan panggungnya. Dan salah satu alasan kenapa lebih enak dengan posisi seperti ini karena saya menggunakan siku. Nah, karena siku ini kalau misalnya posisinya seperti tadi di awal, dia agak susah karena nggak bisa ngebor bagian atasnya. Nah, kalau gini kan gampang tuh bisa dilihat. Bisa dibor dari bagian samping dan bisa dibor dari bagian atas. Nah, selanjutnya saya memasang relnya. Nah, ini saya dibantu sama istri saya untuk memasang relnya. Nah, beliau yang megangin karena supaya sejajar sama si penampangnya. Bagian sini sudah selesai dan kita udah pasang juga relnya. Sekarang kita tinggal kayak giniin, taruh alas di bawahnya, habis itu taruh laci itu di sini dan skrup lagi. Akhirnya laci kedua selesai. Kita tinggal harus motong kayak gini nih buat jadi cover ini supaya bagus kelihatan sama kayak kayu kakinya, dan masang siku-siku buat perampang mejanya. Tapi kayak itu nggak di video kali ini karena kita harus beli dulu siku-sikunya, sedangkan kita mau menyelesaikan sampai alas permukaan buat di atas rangkanya itu di hari ini. Sekarang kita akan melakukan apa yang mungkin menjadi pemotongan terakhir untuk camper van kita ini, yaitu pemotongan alas atas supaya laci ini bisa menjadi meja di laci kedua, dan juga pemotongan untuk cover dari laci. Nah, untuk alas atasnya ini saya menggunakan triplek ukuran 1 cm supaya nggak terlalu tebal, dan untuk covernya itu saya menggunakan kayu jati Belanda seperti ini. Semuanya diukur dan juga dicatat, jangan lupa. Kita langsung potong. Untuk nanti alasnya saya permukaan ini. Nah, jadi ini bakal ada 2 permukaan kayu. Kenapa? Karena ukuran standar dari kayu-kayu triplek di tukang kayu itu biasanya, kalau nggak salah ukuran standar triplek di tukang kayu itu 120 kali 180 kalau nggak salah ya. Sorry kalau misalnya penonton yang ada di sini lebih tahu. Maka dari itu saya memutuskan untuk bikin 2 triplek, habis itu digabungin jadi 1. Selesai, udah dipasang lagi nih ke depannya covernya. Dan ini kita asal aja supaya kan kita pakai lem aja, jadi gimana caranya supaya dia tertahan tapi gak jatuh gitu. Terus di sini kalau ini bisa pakai clamp bagus. Ini coba aja lah, yang penting ada sedikit tekanan supaya lemnya bisa nempel ke sini. Sekarang kita bikin alas untuk ini. Pada proses ini saya mengakui saya melakukan beberapa kesalahan ya.
maklum lah ya, karena benar-benar pemula dan belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, jadinya masih ada aja nih 1-2 hal yang ceroboh. Yang pertama itu saya nggak menggunakan lem untuk menyambung papan ini dengan rangkanya. Nah, jadi kalau misalnya ada lem itu nantinya kayaknya bakal lebih bagus gitu. Ya, intinya lebih memperkuat aja gitu. Walaupun skrup yang saya gunakan banyak. Nah, ngomong-ngomong skrup, kayaknya saya akhirnya berpikir bahwa skrupnya itu terlalu banyak. Jadi, saya pakai banyak banget skrup di sepanjang tulang rangka itu. Awalnya ya supaya kuat. Tapi setelah dipikir kok banyak banget ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, seperti yang bisa teman-teman lihat, saya nggak menggunakan penggaris. Saya secara asal aja menggunakan kayu itu sebagai jarak penanda antar skrup. Nah, itu ternyata agak kurang bagus karena jadi nggak lurus. Nah, pada akhirnya saya belajar tuh, setelah menyadari kayaknya itu kurang bagus, saya akhirnya pakai meteran, dan akhirnya menandakan dulu, akhirnya baru kita disekrup. Jadi harusnya sebelum papan ini ditaruh di atas rangkanya itu dikasih lem lebih kuat. Tapi kayaknya gara-gara terlalu menggebu-gebu, jadi langsung di-skrupin aja semuanya. Dan untuk skrup ini kelihatan banget di awal-awal nggak pakai patokan apa-apa, nggak pakai penggaris, makanya jadi agak lurus di sininya. Dan ini bedanya yang pakai penggaris lebih lurus. Ya, kita jadi sebagai pelajaran aja lah, tapi insya Allah kuat sih. Oke, akhirnya sudah selesai. Sudah berhasil nge-skrup semuanya. Walaupun mungkin nanti di sini bakal di-skrup lagi. Tapi untuk saat ini adalah hasil semi finish dari camper van kita nih. Lihat dari jauh. Makan ini ya, dimakan. Oke. Kan ini kan klap. Nanti ini bakal diangkut ke Grand Max. Dan insya Allah bakal menemani perjalanan kita. Ini akhir dari video kedua. Di video ketiga kita akan finishing dengan mengamplas ini dan juga ngecat ini supaya lebih bagus dengannya. Jangan lupa subscribe, share, dan juga like video ini supaya kita bisa lebih semangat lagi nih untuk bikin game kayak gini. Oke, see you next time.